Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, podcast Santri Talk, yang diselenggarakan oleh Santri Institut Indonesia, yang membahas tema-tema tentang pesantren, tentang alumni pesantren, tentang santri. Dan kali ini kita akan membahas sejauh mana pentingnya para santri, termasuk alumni pesantren, dalam merencanakan pendidikan setelah selesai dari pesantren. Bersama kita telah hadir narasumber kita, Pak Nanang Suprayagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Ya, Pak Nanang ini adalah Associate Professor di Universitas Bina Nusantara ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, ya, pendidikan beliau, termasuk bagaimana beliau secara taktis dan efektif bisa mengambil beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Itu yang nanti yang akan kita bahas ya. Baik, Pak Nanang, tema kita kan tentang sejauh mana nih para santri bisa sedini mungkin, ya, serapi mungkin bisa merencanakan pendidikan lanjutannya setelah mereka menyelesaikan pendidikan di pesantrennya ya. Nah, sepengalaman Pak Nanang, bagaimana nih apa yang sebaiknya bisa dipersiapkan untuk para santri, terutama di kelas-kelas akhir ya, mereka bisa melanjutkan pendidikan berikutnya. Ya, baik. Ini menarik ya, Ustadz Imam ya. Jadi ketika di pesantren itu sebaiknya jangan hanya sekedar memikirkan, oh aku di pesantren gitu, tapi memikirkan setelah lulus dari pesantren itu harus sudah punya pilihan. Nanti kira-kira aku mau kuliah di mana, aku mau melanjutkan studi kemana, begitu. Nah, inilah pentingnya untuk merancang karir studi, ya, merancang karir studi. Jadi saya ingat ketika waktu di akhir-akhir kelas 6 gitu mau lulus itu, saya sudah mendapatkan beberapa informasi dan saya juga mencari informasi untuk studi lanjut. Apakah saya kemudian nanti pilihannya di kampus negeri, dalam negeri, atau juga ada pilihan juga studi di luar. Nah, ini perlu untuk dirancang. Jadi jangan sampai terjebak ikut-ikutan sama teman, ya, sehingga dia membuat rancangan karirnya bukan rancangan karir dia sendiri, tapi ikut-ikutan teman, gitu. Nah, jadi kalian para santri harus punya rancangan studi untuk kalian sendiri, begitu. Jadi ini penting ya untuk merancang studi lanjut gitu. Ya, baik, Pak Nanang, ini sebenarnya masalah klasik, Pak Nanang ya. Saya kebetulan saya psikolog gitu ya. Saya juga hampir setiap tahun itu pasti itu ditanya oleh orang tua, oleh sekolah, Pak Imam bisa bantu nggak anak saya ini maunya kemana sih? Gitu kan. Itu masalah klasik, Pak. Udah puluhan tahun gitu. Nah, jadi ini memang perlu teknik, perlu sistem, perlu arahan yang pas gitu. Nah, menurut Pak Nanang sebagai seorang expert gitu ya, bagaimana sih langkah apa yang perlu dilakukan oleh adik-adik kita ini ketika mereka akan selesai dari pendidikan pesantrennya dan akan melanjutkan gitu. Jadi metode apa yang mereka bisa memapping kemampuan mereka, kelebihan mereka, termasuk keterbatasan mereka, sehingga mereka bisa lebih tepat dalam memilih pendidikan berikutnya. Oke. Nah, ini menarik karena di pesantren itu ada semacam kegiatan yang dilakukan ya waktu di pondok itu untuk memberikan wawasan kepada santri tentang berbagai macam studi-studi di berbagai negara. Saya ingat waktu itu ya, misalnya ustadz atau guru yang alumni dari Pakistan atau alumni dari Mesir atau alumni dari Mekah, Madinah, yang bercerita tentang pengalaman studi di sana begitu. Nah, itu bagus untuk memberikan wawasan kepada para santri agar dia punya cita-cita, punya pengetahuan dan punya cita-cita untuk juga bisa kuliah di luar gitu. Nah, jadi
saya pikir yang dilakukan oleh pondok itu perlu pertahankan dan mungkin bisa diperbanyak dengan berbagai variasinya supaya santri-santri itu terpapar sejak dini, ya, terpapar lebih awal untuk merancang studinya dia. Apakah mau di dalam negeri atau di luar negeri? Tentu kalau persiapannya lebih awal, tentu lebih bagus karena punya waktu yang cukup ya untuk mempersiapkan diri begitu. Nah, kalau itu kan informasinya kan dari pesantrennya gitu ya Pak ya, Pak Nanang, dari alumni-alumni. Nah, di pribadi para santri ini sendiri nih, ketika mendapatkan pilihan, oh ini ke Mesir, oh ini ke Pakistan, oh ini ke bahkan mungkin ke Eropa gitu, atau bahkan di dalam negeri. Nah, ini bagaimana mereka bisa memilih yang tepat kepada kompetensi pribadi mereka, Pak Nanang? Nah ya, jadi ini menarik ya, karena setiap anak itu kan punya potensinya masing-masing ya, punya minat yang berbeda-beda. Ada yang minatnya di bidang akademik, akademik juga macam-macam ya, sains murni atau filosofi atau kemudian yang praktikal ya, macam-macam gitu. Kemudian ada yang aplikatif. Nah, jadi masing-masing individu berbeda-beda. Maka setelah guru memberikan pengarahan, bercerita tentang pengalaman-pengalaman studi di pendidikan, di perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, santri sudah terpapar. Nah, sekarang santrinya itu dia harus mulai memappingkan potensi yang dia miliki, termasuk juga interest minatnya dia. Oke, saya sukanya di bidang, katakanlah saya suka di bidang kajian-kajian agama tafsir. Berarti yang cocok adalah kuliah tentang tafsir dan kira-kira perguruan tinggi yang lebih tepat ya tentu di Timur Tengah lah misalnya gitu. Tapi ada juga yang saya sukanya sekarang kan lagi masa-masa teknologi ya. Suka di bidang sains, teknologi gini sebegini dan ada ustadz yang dapat beasiswa ke Eropa misalnya. Wah, saya suka nih teknologi nih. Jadi dia memappingkan potensi dia dan kemudian dia merasa cocok di situ, ya dia kemudian bisa merancang karir studinya ke bidang itu. Jadi disesuaikan dengan potensi, minat, bakat yang dimiliki oleh masing-masing santri. Dan tidak harus sama antara satu santri dengan santri yang lain. Gitu. Nah, mungkin ini sebagai penguatan Pak Nanang, kan saya psikolog juga ya, jadi saya sering diminta, jadi kita memang psikolog itu memang ada tools ya, tools untuk membantu para siswa santri itu memapping. Jadi ada questionnaire, nah itu juga menjadi bagian yang istilahnya second opinion gitu opini tambahan sehingga memberi keleluasan buat santri untuk ternyata saya ini gitu ya. Tentu itu harus ditindaklanjuti dengan wawancara yang lebih mendalam, observasi yang lebih mendalam ya, sampai dia menemukan kliknya gitu ya. Saya maunya di sini ya. Oke, menarik sekali Pak Nanang. Nah, kemudian tadi setelah santri memapping gitu ya, dia sudah punya rasa gitu ya, punya intuisi, aku maunya ke sini nih. Nah, kan ketika dia datang ke kampus, kan itu pilihannya juga banyak kan Pak Nanang, ya kan? Ada jurusan sains, ya kan? Ada budaya, ada prodi apa gitu kan? Yang mungkin secara letterlet apa yang mereka inginkan itu secara klausulnya nggak ada nih di jurusan. Nah, ini bagaimana mensiasati ini Pak Nanang? Oke. Nah, jadi saya ingat betul ada jurusan-jurusan yang baru ya, yang baru muncul gitu. Dan ada jurusan-jurusan yang sudah tidak lagi diminati, kemudian tutup jurusan tersebut. Kenapa? Karena ada perubahan ya tentang perubahan zaman ya, arus teknologi dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana santri itu kemudian bisa memilih jurusan yang memang sesuai dengan minatnya, tapi juga yang kira-kira jangan sampai nanti setelah dia pilih ternyata nggak kepake, not useful. Ya, di masa depan ternyata jurusan itu sudah tidak lagi banyak peminatnya begitu ya, karena sudah tergerus oleh teknologi. Nah, jadi ini penting bagi santri untuk juga berkonsultasi, memperbanyak informasi ya tentang pemilihan jurusan ya, pemilihan
bidang studi yang nanti dia mau geluti, yang mau dia pelajari ya. Ya sekarang itu dengan teknologi ya, misalnya kalau orang dulu itu belajar bahasa itu kayaknya susah banget ya. Kalau sekarang Dulu mesti pakai kamus. masih pakai kamus ya kan, pakai ada apa Ada Alphalink, Oxford. Oxford ya, Oxford. ada yang pakai Ada ini, munjid ya ya gitu bahasa ya. Arab. Kalau sekarang kita tinggal copy ke dalam aplikasi, berbagai macam aplikasi ya, langsung jadi, ya kan. Kemudian gramatikalnya langsung kita ada aplikasi Grammarly, langsung jadi, langsung jadi. Jadi banyak sekali kemajuan teknologi ini yang kemudian di satu sisi mempermudah, tapi di sisi lain menggerus. Jadi tantangan ya. Ya tantangan menggerus lapangan kerja, karena kemudian pekerjaan itu sekarang sudah tidak harus dihandle oleh manusia, cukup dihandle oleh mesin. Nah, karena itu penting bagi santri untuk memilih kira-kira jurusan yang tetap menarik untuk di masa yang akan datang. Jadi jangan terjebak dengan ini lagi booming, trennya, tren gitu ya, viral gitu ya. Nah, karena dunia begitu cepat sekarang perubahannya. Gitu. Nah, Pak Nanang boleh nggak diceritakan pengalaman pribadi Pak Nanang nih dulu ya, mungkin saat betul-betul fresh graduate itu apa tuh dilemanya yang Pak Nanang alami, teman-teman, situasi saat itu sehingga kemudian Pak Nanang berikhtiar gitu, istikharah gitu, kemudian memilih itu saat Oke, nah ini menarik ya. Jadi ketika awal saya lulus itu dari pesantren, saya memang waktu itu memikirkan pengen kuliah di bidang tafsir hadis ya, karena memang selama ini bergelut di bidang itu ya, kajian-kajiannya gitu. Tapi kemudian saya baca lagi, saya berinteraksi dengan teman-teman, begitu saya berada di dunia luar, saya jadi semacam terbuka jendela-jendela pengetahuan. Oh, ternyata ilmu itu macamnya banyak gitu, variasinya banyak gitu kan. Nah, akhirnya saya mendapat informasi, menggali informasi, kemudian tertarik untuk mendalami kajian yang ketika di pondok belum banyak gitu, tapi sudah pernah dapat ya, dikenalkan, yaitu tentang psikologi. Nah, jadi kemudian saya mencari informasi yang lebih dalam lagi, dan akhirnya ya pilihan saya jatuh ke kajian psikologi. Itulah yang kemudian saya ambil sebagai kuliah saya di S1 dan seterusnya, S1, S2, S3 dan postdoktoral saya bidang psikologi. Nah, Pak Nanang biasanya kan dalam segala sesuatu itu kan harus ada kehati-hatian ya, harus ada prinsip apa tadi ya, wait and see ya kan, melihat peluangnya, analisa SWOT-nya gitu kan, ada hal-hal yang to do list, yang to done gitu kan, dudannya gitu kan. Nah ini dalam konteks memilih jurusan, memilih kampus ini apa nih yang adik-adik kita harus sangat berhati-hati nih. Ini nih yang menarik ya. Jadi ketika memilih jurusan itu yang harus diperhatikan harus sesuai dengan passion dia. Harus sesuai dengan potensi yang dimiliki ya. Itu. Kalau memang sukanya di bidang teknologi, ya saya pikir jurusan-jurusan yang terkait dengan teknologi itu menjadi pilihan gitu. Gitu. Jangan memaksakan sesuatu yang memang kalian tidak suka sebetulnya, gitu. Nah itu, jadi yang pertama sesuaikan dengan minat, passion, ya, okay, dengan passionnya. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan teman, karena teman pilih jurusan ini terus kalian pilih juga itu. Pilih jurusan ini, gitu. Memang masa remaja, lulusan pesantren itu kan masih di kategori remaja akhir lah ya. Masih ombang-ambing ya. Ada masa labilnya ya. Gitu. Jadi mudah terpengaruh, terbawa arus gitu kan. Tapi yang harus diperhatikan jangan sampai arusnya membawa kepada yang comberan begitu ya. Jadi harusnya membawa kepada air yang jernih begitu, yang harus diikuti gitu. Jadi kalian jangan sekedar ikut-ikutan ya. Tapi harus pahami betul kira-kira jurusan yang saya ambil ini memang tepat begitu. Gitu yang kedua ya. Jadi yang pertama harus sesuai dengan passion, kedua jangan ikut-ikutan. Yang ketiga, kira-kira ditelusuri prospek kedepannya bagaimana. Oke, prospek kedepannya bagaimana?
harus linear dengan masa depan ya. Ya, jadi kira-kira saya mau jadi apa sih di masa yang akan datang begitu. Nah, jurusan ini menopang saya nggak untuk menjadi seperti itu. Itu saya pengen menjadi pebisnis. Nah, kuliahnya kira-kira yang saya geluti ini kira-kira membantu apa untuk bisa mencapai cita-cita saya menjadi pebisnis misalnya. Saya pengen menjadi diplomat. Kira-kira kuliah saya ini mendukung nggak untuk saya bisa menjadi diplomat gitu. Jadi harus dilihat peluang karirnya begitu ya. Nah, itu kira-kira itu yang harus diperhatikan ya. Itu tadi ya. Passion, kemudian jangan ikut-ikutan dan bagaimana masa depannya Ya, ya. peluang karir. Kalau mau ditambah lagi adalah kira-kira ada nggak peluang beasiswa yang bisa saya dapatkan di situ? Nih beasiswa. Nah, ini kita langsung ke beasiswa nih, Pak Nanang. Ini yang lagi ditunggu sama teman-teman kita. Nah, ini beasiswa ini kan tentu menarik ya, namanya saja kan biaya kuliah kan pasti tidak kecil, Pak Nanang ya. Dia butuh waktu yang panjang ya kan. Kemudian apalagi kalau itu terkait pendidikan di luar negeri. Nah, ini bagaimana nih informasinya, bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa, bagaimana memilih beasiswa yang pas dengan kita gitu, bagaimana Pak? Baik, ini memang menarik ya. Banyak santri-santri yang berhasil ya, sudah berhasil mendapatkan beasiswa baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalian-kalian yang masih di pondok itu juga punya kesempatan yang besar untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Apalagi sekarang pemerintah semakin banyak memberikan peluang-peluang beasiswa baik untuk kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Nah, bagaimana sih untuk strategi mendapatkan beasiswa? Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa beasiswa itu sekarang informasinya sudah sangat terbuka ya, sudah sangat terbuka. Kalian buka dari search engine apapun itu ya, ketik beasiswa studi di Mesir lah, beasiswa studi di Amerika lah, beasiswa studi di Eropa, beasiswa studi di Australia, mau S1, mau S2, S3 itu ketika kalian ketik di internet itu akan muncul berbagai macam informasi. Ya, kalian pelajari itu. Jadi walaupun kalian sekarang masih di pesantren ya, nggak apa-apa. Saya sangat menyarankan kalian untuk membuka informasi itu. Supaya apa? Supaya punya persiapan yang lebih panjang. Gitu, karena masing-masing beasiswa itu ada persyaratannya. Ada persyaratannya dan itu yang nggak bisa secara instan kalian tiba-tiba nggak bisa ya? Gitu mendadak kan. nggak bisa mendadak. Jadi misalnya nih TOEFL-nya harus 550. Skor belajar itu. Ya, itu kan nggak mungkin tiba-tiba kalian tes ya, kecuali kalau memang kalian sudah jago bahasa Inggrisnya ya. Tidak mungkin itu, tidak bisa instan. Jadi harus belajar sekian bulan ya untuk meningkatkan skor TOEFL. Dan untuk bisa mendapatkan skor TOEFL sampai sesuai dengan skor itu kan kita sekarang harus tahu skor saya ini sekarang berapa. Ya. Saya gapnya berapa? Ya, jadi kalau kita belum tahu sekarang skor TOEFL saya berapa, bagaimana kita bisa mencapai yang dipersyaratkan kan? Saya pribadi itu Pak Imam ya sengaja melakukan tes TOEFL ya. Bukan untuk waktu itu bukan untuk tujuan melamar beasiswa langsung, tapi untuk mengetahui pengen tahu skill kita saya itu sekarang di skor berapa gitu. Itu saya ikut tes TOEFL itu. Nah, setelah saya tes TOEFL, ternyata masih di skornya average. Iya gitu kan. Waduh, berarti effort saya harus lebih besar lagi. Gitu. Jadi saya sangat menyarankan kepada para santri-santri ini, juga para ustadz, para kiai ya yang masih punya kewenangan untuk melakukan modifikasi kurikulum atau strategi pengajaran ya. Coba adakan tes TOEFL atau tes TOEFL di pesantren. Terutama bagi santri yang mau lulus. Gitu. Nah, tes TOEFL itu dan tes TOEFL ya, bahasa Arab itu nanti kalau santri itu sudah dapat bekal skor TOEFL ini, dia jadi tahu saya tuh berada di level mana. Dan untuk mencapai level yang di sini berarti usaha saya harus sekeras apa gitu. Gitu. Nah, jadi satu harus mencari informasi tentang beasiswa itu tuh. Penting itu Pak Imam itu. Nah, Pak Nanang boleh nggak di-mention Pak Nanang ya, nggak apa-apa nih biar teman-teman kita paham, misalnya lembaga yang
memang rutin gitu ya. Kalau yang setahu kan LPDP gitu ya. Nah, bisa nggak Pak Nanang mention gitu biar ada kita segera cari ke search engine. Misalnya ya, saya waktu S1 kan tadinya pengen kuliah di Mesir itu pasti studi di Mesir ya, ada macam-macam, ada Pusibah, ada macam informasi itu ya, gitu. Ada beasiswa juga dari Kementerian Agama yang secara khusus ya untuk kuliah di Mesir juga di Timur Tengah. Kemudian kalau misalnya ke Australia, saya waktu itu juga sempat pengen kuliah di sana, sudah apply, sudah wawancara, tapi belum berhasil juga ya. Tapi saya jadi belajar. Itu ada AusAid ya, ada AusAid. Ya, Australia Aid gitu ya. Ada juga di Amerika Fulbright misalnya. Ada di Jerman DAAD misalnya. Ada di Inggris Chevening. Ada di Eropa yang lainnya, negara-negara Eropa kontinen itu Erasmus Mundus. Ya, jadi banyak sekali sebetulnya beasiswa yang bisa apply kita. Itu yang di luar negeri ya. Yang di dalam negeri ya ada LPDP, ada dari Kementerian Pendidikan, ada dari Kementerian Agama, ya itu beasiswa-beasiswa juga yang Dan bisa itu juga meskipun dari dalam negeri memberikan beasiswa ke luar negeri ya. Baik itu untuk kampus di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Jadi itu donor atau beasiswa yang diberikan oleh pemerintah dalam negeri gitu ya. Nah, selain dari donor atau beasiswa yang diberikan dari instansi di luar negeri gitu. Baik, nah Pak Nanang, ini kan kalau kita kelompokkan varian gitu ya, varian pendidikan itu kan di perguruan tinggi ini ada perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri nih. Nah, sepengamatan Pak Nanang nih apa nih yang menjadi yang menarik ya, kelebihan-kelebihan dari dua ini apa nih? Kalau di luar negeri seperti apa, di dalam negeri seperti apa, sehingga adik-adik kita bisa lebih punya pengetahuan yang lebih pas baik. ya. Saya cerita pengalaman saya kuliah S1 itu di UIN, di Ciputat itu saya dapat beasiswa dari Super Semar. Yayasan Super Semar. Jadi waktu itu ada Yayasan Super Semar ya, waktu zaman masih Orde Baru gitu. Nah, itu lumayan saya dapat beasiswa, paling enggak SPP itu terbayar, bahkan lebih. Bisa buat jajan. Masih masih ada lebihnya ya, buat jajan lah atau buat beli buku gitu. Nah, apa yang saya dapatkan dari situ ya selain uang, tentu jaringan ya bagus dan juga ya menambah poin di CV saya gitu ya. Nah, kenapa portofolio. Kenapa saya dipilih? Nah, kenapa saya dipilih ini yang menarik? Karena saya cukup aktif di kampus. Jadi kalian ya para santri ketika nanti kuliah ya, katakanlah waktu kuliah awal belum dapat beasiswa, nggak apa-apa. Kalian bergeraklah dalam kegiatan-kegiatan di kampus itu, organisasi internal atau eksternal sehingga terlihat oleh jurusan, terlihat oleh dosen. Nah, jadi saya aktif di berbagai aktivitas di kampus itu, sehingga kemudian dosen tahu nih, kemudian ketua jurusan juga tahu. Akhirnya ketika ada kesempatan beasiswa yang hanya memberikan kuota beberapa saja, nah tentu kan harus dipilih. Pasti. Nah, yang dipilih itu tentu yang dikenal oleh si dosen. Betul. Siapa yang dikenal adalah mahasiswa yang aktif, yang menampilkan dirinya, yang ada dalam kegiatan ini hadir, ini aktif, ini berkontribusi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu jadi waktu S1 saya dapat beasiswa itu. Selain itu sebetulnya saya dapat beasiswa juga masuk kuliah di Lipia ya. Oh, Lipia. Iya. Jadi Lipia itu kuliah yang gratis ya. Gratis dapat canggung lagi. Tapi itu bagi yang kuliahnya pagi. Karena saya kuliah pagi sudah kuliah di UIN, jadi saya kuliah di Lipianya sore. Jadi paling tidak saya dapat beasiswa bebas dari biaya kuliah. Gitu. Jadi saya tidak perlu bayar ya, cukup datang saja gitu. Nah, jadi saya kuliah 2 waktu itu, pagi di UIN, sorenya di Lipia gitu. Jadi dua-duanya beasiswa. Ya kan? Nah, kemudian ketika S2 saya dapat beasiswa dari Kementerian Agama. Ya. Kenapa saya apply? Kenapa saya terpilih? Ya karena saya menunjukkan proposal skripsi saya yang memang menarik gitu. Jadi bagaimana kita mampu meyakinkan si penyeleksi bahwa yang saya lakukan untuk studi ini memang penting, menarik, layak untuk didanai. Nah, jadi ini para santri ya harus belajar juga bagaimana sih dalam tanda kutip menjual
diri, Skill ya. menjual skill, menjual keahlian ya, sehingga Anda layak dipilih untuk menerima beasiswa, gitu. Itu waktu S2 ya. Nah, kemudian waktu S3 saya dapat beasiswa dari Erasmus Mundus, Uni Eropa. Nah, ini menarik lagi karena yang di cover banyak sekali, dari mulai tiket perjalanan, biaya kuliah, biaya conference, biaya asuransi ya. Jadi living cost ya. Jadi saya bahkan dari beasiswa itu saya bisa berhemat. Maksudnya ada lebihnya gitu. Bisa nabung gitu ya. Karena banyak. Memang itu bentuknya cash ya, cash masuk ke rekening kita. Gitu. Iya, masuk ke rekening. Jadi biaya kuliah sudah langsung ditanggung, biaya asuransi sudah langsung dibayarkan, biaya tiket kita diberikan, ya, dan biaya bulanan living cost kita terima tiap bulan, begitu. Jadi saya bisa menabung gitu, begitu. Dan teman-teman yang kuliah di luar negeri yang dapat beasiswa dari luar, instansi luar itu, ya rata-rata bisa menabung gitu. Maksudnya ada sisanya, ada lebihnya gitu. Dan itu saya gunakan ketika pulang itu ya untuk keperluan banyak ya. Beli kendaraan, beli. Nah, Pak Nanang selain kesempatan studi tentunya, terutama nih yang di luar negeri ya. Saya dengar juga ada kesempatan bekerja ya Pak Nanang. Nah, itu bagaimana Pak Nanang? Sambil kerja. Sambil kerja. Iya, itu gimana? Ada namanya student job. Ya, student job. Jadi kalau di luar negeri itu kita boleh bekerja hanya dalam beberapa jam saja, nggak full, ya. Jadi pagi kita kuliah, nanti sorenya atau malamnya kita boleh kerja. Tapi dibatasi dalam sehari katakanlah 3 jam, 4 jam, gitu, nggak boleh banyak-banyak. Jadi dalam seminggu itu harus maksimum sekian jam, gitu. Tapi menariknya gajinya adalah per jam. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja 3 jam, katakanlah 15 euro 1 jamnya, ya tinggal dikali aja. Jadi dalam sehari kita bisa mendapatkan 45 euro. Nah, itu dalam sehari. Kalau katakanlah kita bekerja dalam seminggu itu 4 hari atau 5 hari ya, kali ya itu sangat cukup untuk biaya makan, biaya jalan-jalan, biaya sangat cukup gitu. Keren. Jadi memang peluang untuk mendapatkan banyak pengalaman itu di luar negeri lebih terbuka ya. Meskipun di dalam negeri juga banyak. Juga banyak ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa beasiswa itu sekarang terbuka luas. Ya, mau di dalam negeri atau di luar negeri untuk studi ya. Pemberi beasiswa pun sekarang juga lebih banyak lagi. Ada pemberi beasiswa dari dalam negeri, ada pemberi beasiswa dari luar negeri. Nah, mereka itu sekarang menunggu kita untuk melamar. Ya. Jadi mereka itu sudah sebenarnya memanggil. Jadi mereka uangnya udah begini-begini, melambai-lambai. Ayo siapa yang mau begitu. Gitu. Sangat sayang kalau nggak ada yang datang ya. Nah, jadi kalian para santri, kalian harus menjadi orang yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa itu. Mau beasiswa dari dalam negeri boleh, mau beasiswa dari luar negeri boleh, mau untuk studi di dalam negeri boleh, mau untuk studi di dalam negeri boleh, di luar negeri boleh. Ya, saya tadi cerita saya mendapat beasiswa kuliah di dalam negeri juga, kuliah di luar negeri juga, beasiswa di dalam negeri juga, beasiswa di luar negeri juga, dan saya merasakan semuanya itu menarik ya. Menarik untuk dinikmati, diraih, dicapai begitu. Dan kalian para santri, kalian berhak dan kalian bisa untuk mendapatkannya. Oke, Pak Nanang. Bagus sekali, keren sekali ya. Semoga bisa menjadi pengetahuan ya. Jadi penyemangat buat adik-adik kita yang akan memilih kampus, memilih jurusan lanjutan di perguruan tinggi, apakah di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, Pak Nanang, silakan kalau ada closing statement buat adik-adik kita. Ya, jadi para santri ya, kalian adalah individu terpilih ya,
menjadi santri itu adalah istimewa ya, karena kalian dipersiapkan untuk tidak hanya menghadapi dunia realita ini, tapi sampai kepada dunia akhirat nanti ya. Jadi tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Maka kalian punya misi yang besar, tidak hanya untuk diri pribadi tapi juga misi untuk umat, ya kan? Misi untuk umat. Jadi kalian harus terus diasah diri kalian untuk menjadi pribadi yang terbaik, dan kalian layak untuk bisa mendapatkan beasiswa baik untuk kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri dengan beasiswa terbaik ya. Nah, untuk itu kalian harus persiapkan ya dari sejak dini, dari seawal mungkin persiapkan untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Asah diri kalian ya, pantaskan diri sehingga kalian memang layak untuk menjadi pribadi yang terpilih, dan kita tunggu cerita kalian ya untuk menceritakan di podcast kita atau di kesempatan apapun itu tentang pengalaman kalian menapaki jenjang S1, S2, S3 dan seterusnya dengan beasiswa mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian ya. Terima kasih Pak Nanang. Ya. Demikian semoga bermanfaat buat para santri alumni pesantren ya. Segera rancang kehidupan lanjutan pendidikan Anda dan semoga mendapatkan yang terbaik. Kita jumpa lagi dalam Santri Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.